Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik hati-hati terhadap makanan pantangan. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah hati-hati terhadap makanan pantangan. Perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya berbagi dengan topik ini, yaitu hati-hati terhadap makanan pantangan ya. Ini sesuai dengan momen ini di seputar hari raya ya, seputar hari raya Idul Fitri ya, yang pada umumnya itu banyak tersedia ya makanan yang aneh-aneh, yang enak-enak ya, yang sering membuat kita itu terlena ya, kita itu terlena, akhirnya lupa diri ya, akhirnya memicu asam lambung itu menjadi kambuh. Nah, maka dari itu kita untuk hati-hati ya, untuk waspada terhadap makanan-makanan yang awalnya itu makanan pantangan ya, baik teman-teman yang kadang sudah merasa sembuh, sudah tidak mantang, tetapi untuk jenis makanan-makanan yang dulunya pernah dipantang ya, itu sebaiknya kita harus hati-hati dan harus waspada ya, harus terkendali ya, supaya kita tidak kambuh lagi. Itu intinya seperti itu. Nah, ini karena yaitu kembali lagi kepada momen di perayaan Hari Raya Idul Fitri ini biasanya di mana-mana tersedia ya, di mana-mana tersedia makanan-makanan yang enak-enak, yang aneh-aneh, yang kadang lambung kita kadang tidak terbiasa dengan menu itu ya, tetapi karena ini sedang situasinya memang kita merayakan, sehingga kadang kita lupa diri ya, lupa diri, tidak kontrol diri. Nah, akhirnya kita larut ya, akhirnya kita larut, kemudian terlena, nah akhirnya kadang memicu menjadi kambuh. Nah, maka untuk itu saya mengajak pada teman-teman semua ya, yang istilahnya seperjuangan ya, nah, untuk hati-hati dan waspada ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, ini yang masih berhubungan dengan makanan, ini memang agar kita juga secara mental, secara psikis itu menjadi kuat ya, itu memang harus dibarengi dengan mindset ya, mindset pikiran kita terhadap makanan ya. Karena dengan seperti itu nanti walaupun kita misalkan sudah terlanjur banyak makan yang aslinya dulu itu adalah makanan pantangan, itu ketika mindset kita kuat itu juga bisa juga pengaruhnya positif ya, tidak mesti terus gara-gara makan itu kemudian jadi kambuh, itu tidak ya, karena sudah mindset kita itu kuat ya. Tetapi ketika mindset kita masih ragu ya, masih istilahnya ada rasa takut, nah itu biasanya
bisa memicu untuk kambuh. Itu sering terjadi seperti itu. Karena pada dasarnya kambuh itu sebenarnya lebih dominan itu dari pikiran kita. Ketika pikiran kita itu ragu, ketika pikiran kita itu tidak yakin, nah itu disitulah biasanya itu respon tubuh itu menjadi negatif. Nah akhirnya yang mestinya sebenarnya baik-baik saja akhirnya menjadi merasa kambuh, itu seperti itu. Nah maka dari itu untuk mindset yang berhubungan dengan makanan ya, ini harus ditanamkan dulu ya. Contohnya misalkan makan untuk hidup ya, jadi bukan hidup untuk makan. Artinya kita makan itu cukup secukupnya lah, sederhana. Jadi pokoknya ya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan berarti kita selalu berusaha makan sebanyak-banyaknya ya, selalu berusaha makan segala macam makanan itu seperti itu ya. Nah ini artinya terkendali ya, ketika kita di mindset pikiran kita ya yang penting makan untuk hidup lah, bukan hidup untuk makan. Itu ya disadari seperti itu ya. Ketika seperti itu nanti walaupun kita melihat banyak ragam makanan ya, itu kita sudah tenang ya, sudah tenang, sudah terkendali, tidak harus kita istilahnya mencicipi makan semua, itu juga tidak harus, karena yaitu di mindset kita bahwa makan itu hanya untuk hidup ya, bukan hidup untuk makan. Yang penting kita sudah merasakan jenis-jenis makanan itu, karena kalau tidak terkendali yaitu akhirnya nanti memicu kita menjadi kambuh, itu begitu teman-teman ya. Nah kemudian selain itu mindset yang kedua itu jadilah makanan untuk obat ya, bukan obat untuk makanan. Nah artinya kita pilih sehat ya, pilih sehat karena kita mengendalikan makanan ya, bukan makanan obat untuk makanan ya. Tetapi kalau kita tidak sehat, nah akhirnya obat menjadi makanan kita. Nah itu jangan sampai terulang lagi lah, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Nah maka dari itu yaitu kita harus selalu istilahnya saling mengingatkan ya, termasuk mengingatkan diri kita sendiri, itu pentingnya di situ teman-teman ya. Jadi ya siapa lagi yang akan memperhatikan diri kita sendiri kalau bukan memang juga diri kita sendiri. Nah, maka dari itu ya ingatkan ya, ingatkan diri kita sendiri, caranya seperti itu. Jadi jadilah makanan untuk obat, bukan obat untuk makanan. Artinya kalau kita makan secukupnya, makan sesuai dengan kebutuhan, itu bisa jadi obat ya. Jadi yang tadinya yang tubuh kita mungkin merasa belum fit ya, belum istilahnya merasa nyaman betul, karena makannya kita teratur ya, karena makannya kita terkendali, mengingat nilai gizi dan lain sebagainya, nah akhirnya kita menjadi sehat. Jadi itu maksudnya makanan menjadi obat ya, itu seperti itu, bukan obat menjadi makanan. Tetapi kalau kita tidak terkendali ya akhirnya itu makanan kita obat nanti, akhirnya seperti itu. Nah supaya tidak terjerumus ke situ, maka lebih baik kita mewaspadai, lebih kita hati-hati, lebih baik kita selalu mengingatkan diri kita sendiri yang berhubungan dengan makanan ya. Apalagi nanti di seputar Hari Raya Idul Fitri ini biasanya memang luar biasa. Tidak hanya makanan ya, termasuk minuman ya. Minuman yang biasanya tidak ada juga biasanya diada-adakan. Nah akhirnya kita larut ya, akhirnya kita terlena, nah ujung-ujungnya kita menjadi kambuh. Nah itu jangan sampai teman-teman ya. Maka dari itu kita kendalikan saja diri kita. Nah itu mindset yang kedua itu. Kemudian mindset yang ketiga yang hubungannya dengan penyakit lah, hubungannya dengan penderitaan kita, asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, ini adalah ambillah pelajaran dari sakitmu, yaitu sakit asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, untuk memperbaiki diri ya. Sakit bukan lawannya sehat, tapi sakit untuk sehat. Artinya sakit itu adalah alarm tubuh ya, memberikan isyarat kepada kita supaya kita mempelajari di diri kita ya, agar memperbaiki kekurangan. Jadi karena apa ya? Karena ya setiap rasa sakit itu sebenarnya itu jadi petunjuk ya, petunjuk
atau alarm tubuh untuk kita memperbaiki ya. Pasti karena sebabnya itu ada kekurangan ya, ada kekurangan. Nah, akhirnya kita supaya belajar dari sakitnya, nah akhirnya kita menjadi sehat yang permanen. Nah, itu seperti itu. Jadi jadikan pelajaran lah ya, jadikan pelajaran dari sakitmu ya untuk memperbaiki diri. Sakit bukan lawannya sehat, tapi sakit untuk sehat ya, itu karena dengan melalui sakit akhirnya kita mengintrospeksi diri, kekurangan-kekurangan kita itu apa. Nah, disitulah kita perbaiki. Nah, itu sebenarnya hikmahnya seperti itu ya. Maka dari itu, setelah kita mengalami penderitaan seperti ini, nah ini nanti seharusnya kita sudah bisa menjaga diri kita menjadi lebih baik ya. Baik itu secara fisik maupun secara psikis atau secara mental ya. Nah, dengan seperti itu nanti kita menjadi tumbuh dan berkembang lebih sempurna lah seperti itu. Nah, baik ya. Nah, kemudian untuk mengingatkan ini memang ada beberapa hal yang makanan pantangan yang tetap kita waspadai, walaupun sekarang sudah misalkan sudah tidak mantang ya, tetapi selalu kita ingat karena kita belajar dari pengalaman ya, pengalaman masa lalu ketika kita misalkan makan makanan pantangan kemudian langsung kambuh. Nah, itu sekarang jadikan itu adalah pelajaran yang tak ternilai, yang akhirnya kita selalu ingat hal itu ya. Nah, ingat itu harus disikapi ya, tidak hanya ingat kemudian sekarang juga lepas dari itu ya, itu bukan seperti itu. Jadi kita ingat kemudian kita kendalikan minimal kita kurangi porsinya ya, makan boleh tapi jangan banyak-banyak. Nah, itu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman itu seperti itu, karena pada dasarnya tubuh kita memang butuh asupan nutrisi yang kompleks ya, yang beragam. Nah, itu artinya dari berbagai jenis makanan ya, semakin banyak ragam makanan artinya nutrisi menjadi semakin kompleks dan semakin menyehatkan tubuh kita ketika tidak berlebihan ya. Tetapi kalau berlebihan yaitu segala sesuatu kalau over ya, kalau berlebihan pasti nanti akan ada efek negatifnya. Nah, artinya kita untuk menjaga itu ya, untuk mengingat hal itu yang selalu kita praktekkan di dalam kegiatan kita sehari-hari ya, termasuk misalkan ini di acara seputar kegiatan hari raya ya, walaupun mungkin itu banyak tawaran menu yang memang luar biasa menariknya, nah kita tetap konsisten, terkendali, ingat bahwa itu dulu termasuk jenis pantangan, berarti kita harus terkendali ya di situ. Bukan berarti kita tidak boleh makan ya, boleh, tetapi yaitu secukupnya saja ya, secukupnya saja. Istilahnya ya hanya istilahnya untuk tambah kepengin lah seperti itu ya, karena dulu kan sudah pernah sering, semua makanan sudah pernah makan itu seperti itu. Nah, kembali kepada topik, yaitu jenis makanan pantangan yang tetap diwaspadai ya, terutama misalkan pertama adalah makanan-makanan pedas ya. Makanan pedas itu memang menggairahkan ya, makan kalau tidak pedas itu rasanya kurang nendang lah ya. Itu maka dari itu biasanya kita kadang ada istilah kapok sambel ya. Kapok sambel itu ya kapok tapi hanya ketika tidak ada, ketika lagi ada ya maunya nambah terus, itu seperti itu. Nah, buat kita itu bukan seperti itu. Jadi tetap kita kendalikan saja. Seperti saya kalau misalkan ada makanan yang pedas atau yang pakai sambal, saya tetap ambil sambal biasa ya. Tetapi itu kadang misalkan makan sambalnya cuma saya sentuhkan saja ya. Kalau disentuhkan kan ya ada rasanya pedas tapi nggak begitu, itu seperti itu. Beda dengan dulu sebelum terkena asam lambung, gejala sensitif psikosomatis ya, sambal pokoknya harus betul-betul dimakan, itu seperti itu. Nah, itu artinya cara mengendalikan itu seperti itu. Jadi setiap orang itu punya cara masing-masing lah, itu seperti itu. Kadang kita juga butuh toleransi ya, ketika kita di saat sedang berkumpul mungkin bersama keluarga, bersama
banyak orang dan lain sebagainya, kan kadang kita juga rasanya gimana kalau kita nggak ikut makan. Nah itu akhirnya ya kita ambil, tetap cuma makannya tetap sedikit, itu seperti itu. Nah itu yang hubungannya makanan yang pedas-pedas ya, terutama itu silahkan dikendalikan sendiri. Kemudian yang berikutnya tentang makanan yang berlemak tinggi. Nah ini biasanya di seputar kegiatan hari raya Idul Fitri ini rata-rata makanannya berlemak ya. Makanan berlemak tinggi, berminyak, bersantan itu menjadi menu utama ya. Nah itu harus betul-betul terkendali teman-teman ya. Contohnya berlemak tinggi ya, daging merah ya, daging hewan yang berkaki 4 ya. Biasanya paling banyak itu daging sapi ya, daging kambing. Nah itu biasanya banyak. Nah itu ya silahkan ya, makan boleh lah ya, secukupnya saja, jangan berlebihan. Nah caranya untuk secukupnya saja ya, kalau saya itu dalam sehari itu usahakan saya sekali ya, misalkan tadi pagi saya sudah sarapannya pakai daging sapi ya, ini kan berarti sudah lemak tinggi ya. Nah kemudian nanti siangnya saya mungkin pakainya telur ya, terus nanti makan malamnya beda lagi ya, lauknya mungkin kita ambil ikan ya, ikan air, itu seperti itu supaya terkendali sehingga nanti terjadi keseimbangan tubuh lah, itu seperti itu, tidak berlebihan dan akhirnya tidak memicu untuk kambuh, itu seperti itu. Nah selain itu ya itu termasuk makanan-makanan yang berminyak ini juga biasanya rata-rata masakannya berminyak ya. Walaupun itu bentuknya sayur saja, itu kan sekarang banyaknya ditumis dan sebagainya, itu kan juga kadang minyaknya banyak. Nah itu juga kalau bisa dikurangi ya yang itu, tetapi justru lebih banyak yang misalkan yang tidak berminyak lah ya. Kalau misalkan itu ya seperti yang pepes, yang direbus, nah itu jauh lebih bagus ya. Contohnya sayur bening itu juga lebih bagus. Tetapi kadang yaitu karena sedang suasananya memang suasana seperti itu di dalam hari raya ya, ini biasanya kan kita terlena mengikuti itu. Nah itu yang maksud saya buat ya diri saya sendiri dan juga teman-teman itu selalu ingat, kemudian akhirnya bisa mengendalikan diri supaya tidak berlebihan ya. Nah itu selain itu juga makanan yang asam-asam ya, yaitu ya sama saja, semuanya cukup dikendalikan lah. Contohnya misalkan buah ya, pilih buah-buah yang memang betul-betul sudah masak, yang rasanya manis, yaitu biasanya efeknya juga positif ya. Tapi kalau buah-buah yang kecut ya, yang asam, nah itu usahakan ya boleh mencicipi tapi sedikit saja, selebihnya buah yang manis, itu saya kira akan baik-baik saja seperti itu ya. Karena secara mindset tadi sudah kita dasari seperti uraian di depan itu. Nah kemudian juga usahakan makanan jangan yang keras-keras ya, atau yang keras-keras itu juga kita hindari atau kita kurangi. Makanan yang alot-alot ya seperti ketan misalkan, itu usahakan ya kalau toh makan itu ya sedikit saja, jangan terlalu banyak, walaupun itu enak ya. Memang biasanya makanan-makanan pantangan itu makanan enak ya, itu seperti itu. Nah itu tetapi kita ketika makan itu bukan mencari enaknya ya, tetapi efeknya setelah makan itu nanti positif atau negatif. Nah itu yang kita pikirkan, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak usah terlena dengan makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang mewah dan lain sebagainya. Jadi sehat itu bukan dilihat dari jenis kemewahannya, bukan dilihat dari harganya ya. Jadi sehat itu ya memang sesuai kebutuhan, itu seperti itu ya. Dan biasanya makanan-makanan yang sifatnya natural, yang tradisional itu justru jauh lebih sehat karena sifatnya lebih natural ya. Jadi dari bahan-bahan kimia itu biasanya jauh lebih sedikit terkontaminasinya, itu seperti itu. Nah, baik, yang terakhir yang hubungannya dengan minuman ya. Minuman ya sama di dalam hari raya ini ya, hari raya Idul Fitri terutama, itu yang namanya menu ya
otomatis ya kelengkapannya termasuk dengan minumannya. Minuman-minuman soft drink itu selalu tersedia di depan kita ya. Nah, itu juga harus dikendalikan. Kalau minum ya sedikit saja ya. Selebihnya biasa saja minumnya, air putih ya. Kalau misalkan manis ya paling hanya teh manis itu saja, jangan terlalu kental. Pokoknya usahakan kita itu jangan terlalu larut di dalam momen ya, momen makanan menu-menu di hari raya ini yang sebenarnya kadang perut kita yaitu sudah tidak terlalu terbiasa dengan hal itu ya. Jadi usahakan makan yang sesuai apa biasanya sehingga perut ini tidak butuh adaptasi lagi ya, karena nggak ada makanan yang aneh-aneh gitu. Karena yang sering kadang memicu kita menjadi kambuh ya atau kumat, nah itu kadang dari makanan-makanan yang aneh-aneh ya, yang akhirnya lambung kaget ya, kemudian apalagi yang sifatnya dicerna itu agak susah, nah akhirnya membutuhkan asam lambung semakin produktif ya, semakin banyak, nah akhirnya itu menjadi rasa-rasanya tidak nyaman ya, menjadi kembung, menjadi begah, menjadi sembelit dan lain sebagainya, sampai dengan nanti memicu yang lain-lain seperti keliengan dan lain sebagainya itu. Nah, oleh karena itu ya harapan saya ya, termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga buat teman-teman, kita selalu hati-hati dan waspada, yang penting kita sehat. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.